Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan learning journal saya dalam pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Learning Journal 16 Agustus 2022, Sing dan Asing oleh Dr. Suci Amalia Rendrana. Untuk sinkronus, kami awalnya mereview kembali tema dan mata pelajaran agenda 1, 2, dan saat ini. Materi sinkronus hari ini oleh Dr. Andes Gunawan MM adalah Manajemen ASN dan Smart ASN. Tugas ASN diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu melaksanakan kebijakan publik sesuai undang-undang, melaksanakan pelayanan publik, dan mempererat persatuan dan kesatuan. ASN atau aparatur sipil negara terbagi dua, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Perbedaannya, PNS memiliki NIP, memiliki jaminan pensiun, sedangkan P3K tidak memiliki NIP dan tidak memiliki jaminan pensiun. Namun keduanya sama-sama memiliki gaji, tunjangan fasilitas, memiliki hak cuti, dan perlindungan serta pengembangan kompetensi. Disiplin PNS berfungsi agar terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman ini diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum. Jenis hukuman terbagi 3, ringan, berupa lisan, tulisan, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedang, berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sedangkan berat bisa berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penghargaan PNS diberikan kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, dan prestasi selama bertugas. Hal ini dapat berupa tanda kehormatan atau satya lencana, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara-acara resmi seperti di Istana Merdeka. Netralitas PNS. Sebagai seorang aparatur sipil negara, maka PNS harus netral dari pengaruh golongan dan parpol, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan. Maka dilarang menjadi anggota dan atau pengurus parpol. Kode etik PNS. Pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dari dan integritas ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pegawai. Prinsip dasarnya, seleksi dan promosi secara adil, fairness, gaji, reward, dan punishment berbasis kerja, standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik, manajemen SDM yang efektif dan efisien, dan melindungi pegawai dari intervensi politik. Setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Untuk menjawab hal tersebut,
Kemenpan RB telah mencanangkan kebijakan manajemen ASN menuju Smart ASN 2024 dengan tujuan diharapkan akan terbentuk birokrasi berkelas dunia. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia tersebut, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN. Smart ASN ini berperan sebagai talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Sasaran dari Smart Governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. 8 profil Smart ASN. Integritas, artinya sesuai ucapan dengan perbuatan. Nasionalisme, contohnya memakai batik atau menggunakan produk buatan tanah air. Profesionalisme, bekerja sesuai dengan profesi dengan sebaik-baiknya. Wawasan global, mengetahui soal isu-isu yang kekinian. IT dan bahasa asing. Hospitality, ramah terhadap orang yang kita berikan pelayanan. Networking, menjalin hubungan dengan orang lain. Entrepreneurship, berjiwa wirausaha. Literasi digital adalah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Pilar dari literasi digital ada 4. Pertama, etika bermedia digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, menyesuaikan diri, dan menerapkan etika digital atau netiquette dalam saat berselancar di dunia digital. Contohnya, tidak menyebarkan berita bohong dan tidak melakukan perundungan atau bullying di dunia maya. Budaya bermedia digital adalah hasil kreasi dan karya manusia yang berbasis teknologi internet. Budaya ini dapat tercermin lewat cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi di dunia digital. Contoh budaya digital adalah aktivitas menggunakan media sosial hingga berbelanja online. Selanjutnya, pilar dari literasi digital adalah aman bermedia digital. Aktivitas mengamankan kegiatan digital, salah satunya tercermin lewat penggunaan password hingga pemahaman mengenai OTP dan istilah cyber security lainnya. Terakhir, cakap bermedia digital. Seseorang yang dinilai mampu mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan lunak dalam lanskap digital, mesin pencari, aplikasi, dan transaksi digital. Contoh cakap bermedia digital adalah kemampuan membuat konten kreatif dan menambah wawasan. Demikianlah Learning Journal tanggal 16 Agustus 2022. Saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.